Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana sama-sama kita pahami bahwa target puasa kita adalah mewujudkan takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa Allah merintahkan puasa kepada kita sebagaimana Allah perintahkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah apa itu takwa? Banyak sekali ulama mendefinisikan takwa. Secara umum takwa dikatakan sebagai imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi, yakni menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan semua larangannya. Tetapi pertanyaannya apa tanda takwa pada diri seorang, terutama merupakan hasil dari puasanya? Di dalam satu kitab namanya Subul Rasyad, Subul Huda wa Rasyad, bahwa di situ dinukil sebuah riwayat ketika Imam Ali radhiyallahu anhu ditanya, "Ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Maka beliau mengatakan bahwa takwa adalah al-khauf minal jalil. Pertama adalah orang memiliki rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Sehingga orang bertakwa senantiasa akan takut ketika terjerumus ke dalam dosa, walaupun dosa kecil. Maka ketika dalam diri seorang muslim ada kekhawatiran, ada rasa takut ketika terjerumus pada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka berarti ada satu ciri takwa dalam dirinya. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Kata Imam Ali, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berusaha mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Dia tidak dapat memilah dan memilih, maka semua yang diperintahkan akan dia jalankan walaupun mungkin perintah itu berat, dan semua yang dilarang akan dia tinggalkan walaupun mungkin dia berat juga untuk meninggalkannya. Karena itulah seorang muslim akan meninggalkan riba misalnya, betapapun menghasilkan keuntungan. Seorang muslim akan melakukan kewajiban meskipun berat, misalnya mencari nafkah yang halal, berjihad di jalan Allah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Mungkin bagi sebagian orang, misalnya para wanita muslimah, terasa berat untuk menutup aurat memakai jilbab. Tapi ketika orang bertakwa, seorang muslim bertakwa, dia akan dengan ringan, bahkan akan dengan penuh kesungguhan dia menutup aurat, dia memakai jilbab. Karena itu merupakan kewajiban yang Allah bebankan pada dirinya. Maka seorang muslim, sekali lagi, ciri tanda dia bertakwa adalah dia menjalankan semua perintah Allah di dalam Al-Quran dan menjauhi semua larangannya di dalam Al-Quran. Al-amalu bitanzil. Yang ketiga, kata Imam Ali, ciri orang bertakwa adalah al-qanaatu bil qalil. Dia senantiasa merasa puas, merasa qanaah dengan yang sedikit. Ya. Dia tidak akan memaksakan diri untuk meraih yang banyak kalau itu harus melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dia mungkin hidup sederhana. Dia tidak akan mungkin ketika ingin meningkatkan kekayaannya atau ingin menjadi orang kaya, dia kemudian menempuh cara terlibat dalam riba, terlibat dalam korupsi. Karena bagi seorang bertakwa, dia akan selalu qanaah dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang Allah berikan pada dirinya. Al-qanaatu bil qalil, itulah ciri orang bertakwa. Dan yang terakhir adalah al-istidadu liyaumir rahil. Orang bertakwa selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah
untuk menghadap ketika dia dihadapkan pada hari penggiringan, dikumpulkan di padang mahsyar ketika dia akan dihisab oleh Allah di akhir nanti. Maka orang bertakwa akan selalu bersungguh-sungguh melakukan banyak amal soleh. Dia akan banyak beramal ibadah. Dia akan terus mencari ilmu. Dia akan terus melakukan amar nahi mungkar. Dia akan terus berdakwah. Dia akan terus kemudian bersedekah dan lain-lain. Karena itu semua adalah dalam rangka mempersiapkan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat ciri itulah yang paling tidak harus ada pada diri seorang muslim yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hasil dari puasa Ramadan yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa, paling tidak memiliki keempat ciri yang tadi sudah saya jelaskan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.